المنتقين يا رب للمطلوب واغفر لنا يا واسع بين بيوتنا وللملوك جعين الأرض إلى الجبال ربيع ربك العالمين يا ربي المصطفى واغفرنا وبلنا فقد يا باسم ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى سلفك المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح كي صف النظامي ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن علي الحميد ثم إلى روح أحمد إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ حجي فتح الرحمن بن حجي أحمد صالح وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن وحق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح صاحب بن حجي وأسد ثم إلى روح حجي متسم بن حجي صاوي ثم إلى روح حجي متم بن حجي صاوي ثم إلى روح حجي مرتع بن حجي صاوي ثم إلى روح أهل جميع الحاضرين ثم إلى روح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Ahmad Ahyar, orang tua kita Bapak Haji Syuhada Haji Abdul Aziz, guru kita Ustaz Nabil Setiawan, Pak Ustaz Haji Hussein, Bapak Habib Zain Al-Munawar, dan Haji Bakhtiar, Haji Warsono, dan seluruh jamaah. Tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya pada bapak saudara sekalian. Ya, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak berikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam
semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari pertama di bulan suci Ramadan. Di malam kita sudah melaksanakan salat tarawih, salat witir. Mudah-mudahan salat tarawih dan salat witir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Namun sebelum bahas kitab tersebut, ada motivasi yang mesti saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan thalabul ilmi. Banyak di masjid-masjid, musalah-musalah yang menyelenggarakan taklim sebelum bulan suci Ramadan. Mereka tawakufan di bulan Sya'ban atau sebelum nisfu Sya'ban udah tawakufan. Tujuannya apa? Agar para jamaah, para asatiz yang mengajar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di bulan Sya'ban, terutama berziarah kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan setelah Sya'ban berlalu, datang bulan suci Ramadan, banyak masjid-masjid, musalah-musalah kembali membuka taklimnya, tapi tidak ba'da maghrib, tidak ba'da isya, tapi setelah sholat subuh. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan di tahun keempat pelaksanaan kegiatan kuliah subuh, walaupun hanya beberapa saat. Mengapa kita melaksanakan kegiatan taklim? Karena sholat subuh atau karena sholat tarawih yang kita laksanakan sebanyak berapa? 20 rakaat. Tidak sebanding dengan taklim yang kita ikuti. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila jannah." Siapa saja orang yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan menuntut ilmu jalan menuju surga. Dari jalan menuju surga salah satunya adalah taklim, menuntut ilmu. Kenapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pahala menghadiri taklim itu banyaknya luar biasa. Makanya rugi kalau ada taklim tidak hadir. Kenapa? Pahalanya itu, berkahnya. Bahkan terkadang orang dapat hidayah itu ketika menghadiri taklim. Orang dapat perbaikan hidup karena menghadiri taklim. Bahkan bisa jadi orang dapat jodoh karena menghadiri taklim. Kok bisa? Lihat samping kanan, samping kiri, usianya udah pada tua, ya nggak? Nah, begitu ajak ngomong, punya anak perempuan, punya anak laki, jadi kita ngomong antara satu dengan yang lain, besanan dah. Ada yang begitu. Ada kawan saya itu nyari mantunya di mana? Nyari mantu di tempat taklim. Siapa anak muda yang rajin taklim? Begitu dia lihat, itu dia rajin taklim. Setiap kegiatan taklim yang diisi oleh Habib tersebut, dia selalu ada barangnya. Deketin, tanya, udah punya istri belum? Belum. Mau nggak sama anak saya? Nah, jadi gitu. Ada juga orang yang karena taklim dia dapat pekerjaan. Ada yang begitu? Ada. Walaupun ketika kita mengikut taklim, ini mata kita luar biasa, bukan melotot, ngantuk. Apalagi subuh, ya enggak? Ngantuknya luar biasa. Lah kalau orang ngantuk dikasih kopi enak nggak? Kagak enak lah, matanya kasih kopi. Kecuali dikasih minum. Kalau kasih kopi kagak enak. Ya, benar nggak Jason? Orang ngantuk dikasih kopi kagak enak. Gitu. Lelipan, gitu.
Kalau orang haus dikasih minum mah enak. Jadi orang yang menghadiri taklim, majlis taklim, itu jalan dimudahkan jalannya oleh Allah untuk menuju surga. Kenapa dimudahkan? Kita lihat pahala-pahala yang ada ketika orang menghadiri taklim. Dalam satu hadis baginda Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, nomor hadis 7473 dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, disebutkan, man ghada ilal masjid, siapa saja orang yang bersegera menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka ajri hajin taman hijjah. Siapa saja orang yang bersegera menuju masjid, tidak ada keinginan dia kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang mengerjakan haji sempurna. Apa pahala haji sempurna? Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan orang yang menghadiri majlis taklim, majlis ilmu, yang dimana itu ada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab ilmu, itu disebutkan ada sebuah hadis baginda Muhammad SAW, hudur majlis alim afdalu min huduri alfi janazah wa alfi raka'ah wa alfi hajjah wa alfi ghuzwah. Hadir seseorang di majlis ilmu, majlis orang yang mengajarkan ilmu, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah. 1000 jenazah dia sholatin, pahala satu sholat berapa? 1 gunung Uhud. 1000 sholat 1000 gunung Uhud. Tapi hadir di majlis lain lebih utama dari itu pahalanya. Lebih utama dari orang mengerjakan 1000 rakaat. Berapa banyak kita mengerjakan sholat sunat paling banyak? Paling banyak 23 rakaat kita kerjain. Itu pun nyari yang cepat. Benar-benar. Nyari yang cepat. Untung semalam ustadznya cepat sholatnya. Requestnya begitu. Ustadz, sholatnya jangan lama-lama, yang cepat. Gitu. Tapi juga bacaannya tertil. Alhamdulillah, Masjid Nurul Hidayah, imamnya saya pilihkan bacaannya cepat, juga tartil. Gitu. Kan ada yang cepat kagak tartil, nah itu parah. Ya, di sini imamnya cepat dan juga tartil. Kalau dihitung-hitung paling 45 menit selesai. Benar-benar 45 menit. Ada yang tartil bacaannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saya yakin jemaahnya nggak banyak ya. Ya. Nah, yang baik itu tertil, cepat, ya. Kemudian banyak. Jangan sampai orang yang melaksanakan sholat mengambil 8 rakaat, sholatnya di tempat yang 23 rakaat. Kenapa? Karena cepat kan? Iya. Cari sholat yang 8 rakaat juga. Yang dia biasa baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, 1 rakaat itu bisa 1 lembar dibaca. Jadi 1 sholat kira-kira dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, kan kalau kita yang 8 rakaat di tempat yang 23, yang bacaannya cepat. Udah gitu, habis itu dia pulang 8 rakaat. Tidak mengerjakan sholat witir. Sholat witirnya di rumah, salah. Kalau mau mengerjakan sholat witir, tungguin sampai imam selesai sholat tarawih, sholat witirnya bareng. Gitu.
Kenapa? Karena lebih utama sholat witir daripada sholat tarawih. Makanya kita perlu tahu seperti itu. Sama seperti orang sholat tarawih, gencar luar biasa. Begitu imam selesai sholat Isya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baca doa, sholat ba'diyah, pada duduk. Kagak mengerjakan sholat ba'diyah. Padahal sholat ba'diyah lebih utama daripada sholat tarawih. Nah, makanya kemarin saya bilang, yang belum sholat tarawih, yang belum sholat ba'diyah, sholat dulu. Karena lebih utama sholat ba'diyah, sholat rawatib daripada sholat tarawih. Dan lebih utama lagi daripada mengerjakan haji 1000 kali. Paling banter kita ngerjakan haji itu sekali. Dan banyak yang belum, termasuk saya. Tapi menghadiri majlis taklim, pahalanya luar biasa. Sampai-sampai dikatakan lebih utama daripada menghadiri peperangan 1000 kali. Ada yang mengatakan lebih utama daripada melihat orang yang sakit. 1000 orang sakit. Menghadiri orang yang sakit atau menyuruh orang sakit, pahalanya besar. Ini 1000. Luar biasa. Karena itu, kenapa di Masjid Nurul Hidayah itu tidak adakan taklim? Karena umumnya jamaah Masjid Nurul Hidayah itu kalau ada taklim nyari di mana-mana. Ini di Jagakarsa banyak nih, full dari Senin sampai ketemu Senin lagi itu ada kuliah subuh. Hari ini ada di Masjid Al-Wiqayah, ya. Besok hari Minggu ada di Masjid Al-Iman, di Musa Al-Iman, di tempat lain juga ada, ya. Makanya daripada kabur kemana-mana, kita adakan di sini, walaupun sedikit. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ya, buat kita, nah, terutama buat saya, ngingetin juga. Dan dalam satu hadis, dalam kitab Lubabul Hadis, pada hadis pertama dijelaskan, ini Nabi Muhammad SAW menasihati seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi fala tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Dudukmu sesaat doang, nempel doang, ya, di majlis ilmu itu lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak. Sekarang nggak ada budak. Kalaupun ada budak, kita bebasin, mahal harganya. Itu duduk di majlis ilmu lebih utama daripada membebaskan 1000 budak. Bahkan ada di hadis dalam kitab Qawaidul Mukhtar, man ja'ahul maut, siapa yang dipanggil oleh Allah, siapa yang datang kematiannya, wa huwa yatlubul ilma, dan dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar di majlis taklim, liyuhyiya bihil Islam, dalam rangka menghidupkan Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah, maka kedudukan dia dengan para nabi di surga cuma 1 derajat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti berada di surga, ya, cuma 1 derajat dengan nabi, para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Adam, dan lain sebagainya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memotivasi diri sendiri. Mari kita hadiri majlis taklim yang ada di Masjid Nurul Hidayah atau di mana saja selama bulan suci Ramadan. Karena manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Salah satunya adalah majlis ilmu. Dan di wilayah kita yang membuka majlis itu banyak. Alhamdulillah Nurul Hidayah 1 bulan insya Allah saya isi kegiatan taklim dengan kitab Nasaihul Ibadah. Dan mudah-mudahan jamaah ini bisa konsisten untuk mengikuti kegiatan pengajian di majlis Masjid
nurul hidayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri. Karena saya udah biasa cuma sampai jam 5:30, bisa aja nih, nggak usah banyak-banyak sampai 5:30. Saya tahu bapak-bapak, saudara-saudara masih punya kegiatan lain. Ada yang mau kerja, ada yang mau istirahat, ada yang mau baca Quran, ada yang mau tidur, mau dagang, macam-macam. Yang penting kita ikut taklim walaupun sedikit, ada yang kita bawa, yaitu ilmu. Walaupun sedikit, ilmu yang sedikit diamalkan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ilman wa zurna rahman. Allahumma inna bi'ilmi wa zayyina bi'ilmi wa akhirna bi'ilmi wa akhirna bi'ilmi. Allahumma inna bi'ilmi Amin. Amin. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi